Bayu, seorang driver ojek online, sudah bersiap untuk pulang. Waktu menunjukkan jam 23:47. Hari ini cukup melelahkan dan ia merasa sudah cukup mencari nafkah untuk hari ini. Namun, ketika ia hendak menutup aplikasi, satu orderan masuk. Nama pemesan Sari. Lokasi jemput warung bakso Pade. Bayu berpikir sejenak. Warung bakso Pade terletak di sebuah gang kecil dekat kuburan tua. Ia tahu tempat itu, tapi rasanya aneh karena setahunya warung itu sudah tutup sejak pukul 21. Namun, tarif yang tertera di atas normal, lebih tinggi dari biasanya. Lumayan buat tambahan, pikir Bayu sambil menerima orderan. Ia menyalakan motor dan segera melaju ke lokasi penjemputan. Sesampainya di warung bakso Pak D, suasana terasa sepi dan dingin. Warung tertutup rapat. Hanya ada satu lampu kecil yang berkedip di terasnya. Bayu menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Namun, ketika ia hendak menghubungi pelanggan, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar di ujung gang. Seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya terurai dan menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam, seolah sedang menatap ke arahnya. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan ragu, ia bertanya, "Mbak Sari?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, terlalu pelan. Begitu wanita itu sudah cukup dekat, Bayu mencoba melihat wajahnya. Namun, cahaya dari lampu jalan terlalu redup, sehingga hanya terlihat siluetnya saja. "Ayo mas," suaranya terdengar lirih. Bayu mengangguk pelan dan menyalakan motor. Wanita itu duduk di belakangnya tanpa mengeluarkan suara. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kemana mbah?" tanya Bayu sambil melihat layar HP. Di aplikasi, titik tujuan berada di luar kota, sekitar 20 km dari sini. Tempat itu dikenal sebagai area yang sudah lama ditinggalkan. Namun, wanita itu hanya menjawab, "Lurus saja mas." Bayu mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia melihat kaca spion, wajah wanita itu tidak pernah terlihat jelas, hanya rambut panjang yang terurai. Setelah beberapa menit perjalanan, Bayu mencoba membuka pembicaraan. "Tinggal di daerah situ mbak?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Wanita itu tidak langsung menjawab. Setelah hening beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Dulu iya." Bayu mengerutkan dahinya. Dulu ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi suasana semakin mencekam. Jalanan mulai sepi, tanpa kendaraan lain yang melintas. Hanya ada suara angin malam yang berhembus pelan. Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Saat melewati lampu jalan yang terang, Bayu secara tidak sengaja melihat ke bawah dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Wanita di belakangnya tidak memiliki bayangan. Bayu menelan ludah. Tangannya mulai gemetar di atas setang motor. Ini tidak mungkin. Ia mencoba mengabaikan dan terus berkendara. Namun, semakin jauh mereka melaju, udara di sekitar semakin dingin. Hingga akhirnya, "Berhenti di sini mas," kata wanita itu tiba-tiba. Bayu menoleh ke kanan dan melihat bahwa mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Bayu mematikan motor. Ia menatap rumah di hadapannya. Rumah itu tampak seperti sudah puluhan tahun tidak dihuni. Jendela-jendelanya pecah. Catnya mengelupas
dan pagar besinya berkarat. "Sudah sampai, Mbak," kata Bayu dengan suara bergetar. Namun saat ia menoleh ke belakang, bangkunya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Bayu merasa dadanya sesak. Tangannya mulai gemetar saat mencoba menyalakan motor kembali. Namun sebelum ia sempat pergi, "Mas, uangnya belum saya bayar." Sebuah suara lirih terdengar dari dalam rumah. Bayu hampir berteriak. Ia langsung menarik gas motor dan melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Jantungnya masih berdetak kencang ketika ia tiba di sebuah warung kopi terdekat. Ia menceritakan kejadian itu kepada pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Jono. Mendengar kisah Bayu, wajah Pak Jono mendadak pucat. "Lah, Mas Bayu ini nggak tahu toh?" "Tahu apa, Pak?" Pak Jono menarik napas dalam. "Sari itu sudah meninggal 5 tahun lalu." Bayu menatapnya dengan mata melebar. Dia dulu sering naik ojek malam-malam, tapi suatu hari dia ditemukan tewas di rumah kosong itu. Katanya arwahnya masih suka kembali untuk pulang. Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu ia melihat HP-nya. Notifikasi aplikasi ojek masih ada. Namun nama pelanggan yang tadi tertulis di layar sudah berubah. Bukan lagi Sari, melainkan penumpang terakhir. Dan saldo di aplikasi Bayu tiba-tiba bertambah sendiri. Setelah mendengar cerita Pak Jono, Bayu merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia masih belum percaya bahwa orang yang baru saja ia antar bukan manusia. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi ojeknya. Ia ingin memastikan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Notifikasi order baru. Pengirim, penumpang terakhir, lokasi jemput di belakangmu. Jantung Bayu seolah berhenti. Ia tidak berani menoleh. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu sedang berdiri di luar warung. Sosok itu bergaun putih dan sedang menatap ke arahnya. Bayu buru-buru keluar dari warung dan menaiki motornya. Ia ingin segera pulang, ingin melupakan kejadian malam ini. Namun, sepanjang perjalanan, perasaan tidak nyaman terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat ke kaca spion, ia melihat bayangan putih di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Bayu mulai membaca doa dalam hati, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, tepat ketika ia melintasi perempatan yang sepi, sesuatu menabraknya dari samping. Motor Bayu terguling, tubuhnya terlempar ke pinggir jalan. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit. Namun, ketika ia melihat ke cermin kaca spion motornya, sosok wanita itu tersenyum kepadanya. Padahal, di dunia nyata, tidak ada siapapun di sana. Bayu akhirnya sampai di rumahnya dalam keadaan kacau. Bajunya kotor, lututnya berdarah, dan pikirannya masih diliputi ketakutan. Saat masuk ke dalam kamar, ia segera menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Namun, HP-nya tiba-tiba bergetar. Nomor tidak dikenal menelepon. Dengan tangan gemetar, Bayu mengangkat telepon itu. Dan yang terdengar adalah, "Mas, aku belum bayar ongkosnya." Suara itu sangat lirih, seperti berasal dari kejauhan. Bayu langsung menutup telepon dan melempar HP-nya ke tempat tidur. Namun, beberapa detik kemudian, ketukan terdengar dari jendela kamar. "Tok, tok, tok. Mas, uangnya." Bayu langsung menarik selimutnya dan menutup matanya erat-erat. Namun, ketukan itu semakin keras, dan saat ia akhirnya memberanikan diri membuka mata,
jendela kamarnya terbuka dan wanita itu sudah ada di dalam kamarnya. Bayu tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Wanita itu berdiri di sudut kamar. Rambutnya basah seperti habis terkena hujan. Matanya kosong. "Bawa aku pulang, Mas." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepalanya. Bayu langsung membaca doa sekuat tenaga. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun wanita itu semakin mendekat. "Bawa aku pulang." Bayu akhirnya berteriak sekencang-kencangnya, dan dalam sekejap semua menjadi gelap. Keesokan paginya, Bayu terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Ia berpikir, apakah semua itu hanya mimpi? Namun, saat ia melihat ke lantai, ada jejak kaki basah di seluruh kamar. Bayu segera menemui Pak Jono. Ia menceritakan kejadian tadi malam dengan detail. Pak Jono terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Mas, mungkin dia minta sesuatu." Bayu menelan ludah. Pak Jono melanjutkan, "Kalau kamu berani, antarkan dia ke tempat kematiannya. Mungkin dia masih terjebak di sana." Bayu tidak ingin, tapi jika ia tidak melakukan sesuatu, arwah itu mungkin akan terus menghantuinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu. Bayu tiba di rumah kosong, tempat ia terakhir menurunkan wanita itu. Udara terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Saat ia melangkah masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah. Hawa lembab dan bau busuk memenuhi udara. Bayu melihat ke sekeliling. Rumah itu penuh dengan coretan-coretan aneh di dinding. Namun, yang paling mengejutkan adalah di tengah ruangan ada foto seorang wanita. Wajahnya sama persis dengan wanita yang menumpang di motornya malam itu. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat, "Sari ditemukan tewas di tempat ini 2019. Bayu merasakan tenggorokannya mengering. Ternyata wanita itu benar-benar pernah tinggal di rumah ini. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut dan akhirnya bertemu dengan seorang tetangga yang tinggal di dekat rumah tersebut. Menurut pria itu, Sari dulu sering naik ojek online malam-malam. Namun, suatu hari ia diculik dan dibunuh di rumah ini oleh seorang pengemudi ojek yang jahat. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Arwah Sari diduga masih bergentayangan mencari keadilan. Bayu akhirnya mengerti. Sari tidak ingin menakutinya. Ia hanya ingin seseorang membawanya pulang. Bayu pun kembali ke rumah kosong itu tengah malam. Ia menyalakan motornya dan berkata, "Mbak Sari, ayo kita pulang." Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah hangat. Bayu merasakan motornya terasa lebih berat, seolah ada yang duduk di belakangnya. Namun, kali ini ia tidak takut. Ia mengendarai motor hingga ke kuburan di mana Sari dimakamkan. Begitu sampai, ia merasakan bebannya menghilang. Dan saat ia menoleh ke belakang, Sari sudah tidak ada. Namun, Bayu bisa merasakan suara lembut yang berbisik di telinganya. "Terima kasih, Mas." Lalu, angin berhembus pelan dan keheningan kembali menyelimuti. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah mendapat gangguan lagi. Ketika ia membuka aplikasi ojeknya, keesokan harinya ada satu notifikasi akhir. Nama pemesan Sari, status selesai, dan saldo Bayu bertambah tepat sebesar ongkos perjalanan terakhirnya tadi malam.